Assalamualaikum. Salam literasi. Butuh buku pada kesempatan kali ini saya membawa satu buku autobiografi Tan Malaka, Dari Penjara ke Penjara. Siapa ingin merdeka harus bersedia di penjara. Buku lama sebenarnya, namun yang ada di tangan saya ini terbitan cetakan ke-6 tahun 2022, terbitan Narasi kalau nggak salah ya. Terbitan Narasi. Kalau bukunya sendiri ditulis di kata pengantarnya, Tan Malaka membubuhkan Titi Mangsa penjara Ponorogo September 1947. Jadi udah cukup lama ya. Ditulis, kalau kita cari-cari referensi tentang buku ini buku autobiografi Tan Malaka, itu ditulis sebenarnya dalam 2 buku, 2 jilid ya. 2 buku, buku pertama itu atau disebut jilid 1. Kalau di buku ini nanti dijadiin 1. Jadi 2 jilid itu dikumpulkan dalam buku ini. Disebutnya bagian 1 dan bagian 2. Bagian 1 yaitu buku 1 gitu ya. Kalau di buku lain mungkin terpisah. Itu adalah cerita tentang perjalanan Tan Malaka dari penjara-penjara Hindia Belanda, Filipina. Sampai di Filipina, dia mulai ganti-ganti nama. Kemudian di bagian kedua atau di buku 2, kalau di penerbit lainnya, itu cerita tentang bagaimana dia berpindah-pindah dari Shanghai, Hong Kong ya, hingga akhirnya kembali ke tanah air. Ya, ini saya diuntungkan di buku yang saya pegang ini sudah jadi dalam 1 buku. Sebenarnya pas zaman COVID itu kami pernah bedah buku bersama teman-teman Bekasi Books Club, buku ini. Jadi sebenarnya tapi udah lama, terus saya baca-baca ulang, murojaah, kayaknya pengen menyampaikan biasa putu buku. Jadi hanya apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya berinteraksi dengan 1 buku. Kali ini buku autobiografi Tan Malaka, Dari Penjara ke Penjara. Kalau di tagline subjudulnya itu, siapa ingin merdeka harus bersedia di penjara. Tan Malaka, Sultan Ibrahim ya. Dalam pengantar penerbitnya ini diceritakan bagaimana perjalanan tokoh-tokoh founding father kita, yang salah satunya adalah Tan Malaka ya. Jadi Soekarno, Hatta, Bung Hatta, Syahrir, dan Tan Malaka, yang menurut penerbit ini rasanya orang-orang yang perlu dikenal oleh masyarakat sekarang, sehingga perlu dituliskan atau dicetak ulang autobiografinya. Kemudian setelah pengantar penerbit, ada kata pengantar yang langsung ditulis oleh Tan Malaka. Ini juga menarik karena di dalam pengantarnya Tan Malaka menceritakan kecanggungan dia menuliskan kehidupan pribadinya. Namun banyak yang menyarankan dia menuliskannya, dan terlebih ketika akhirnya dia sempat di penjara ya, di penjara Magelang. Dia dapat sel yang senyap, sepi, nggak ada barang sama yang lain, dan diberikan alat tulis. Dia merasa ini adalah saat yang tepat untuk menulis buku. Di penjara itu, di penjara Magelang ya, ini kampung halaman saya nih. Di penjara itu sebenarnya Tan Malaka terpikir untuk kembali meneruskan buku Aslia. Aslia itu adalah Asia Australia. Kalau teman-teman cari tahu tentang Aslia ini, sebenarnya ini buku yang saya sendiri juga belum pernah pegang bukunya, dan konon mungkin malah belum jadi diterbitkan ya. Jadi salah satu pikiran Tan Malaka yang sering disampaikan di mana-mana tapi belum sempat dituliskan. Saya lagi googling nyari itunya, buku Aslia. Aslia adalah Asia Australia. Ini adalah cara berpikir Tan Malaka terhadap Asia Tenggara. Jadi bagaimana menyatukan Asia dan Australia. Karena memang cara berpikir Tan Malaka ini skalanya luas, tidak hanya 1 negara ya. Karena dia gabung dalam Komunis Internasional ya, Partai Komunis Internasional ya. Di buku ini diceritakan detail ya, bagaimana dia di penjara-penjara, keluar negeri, tapi dalam rangka mengkonsolidasi dengan Partai Komunis Internasional. Dan akhirnya di sini nggak jadi menulis Aslia, melanjutkan Aslia, tapi akhirnya menuliskan buku ini. Dan dia nyebutnya Life and Work. Jadi hidup dan pekerjaannya yang dia tuliskan di sini ya. Dia sengaja memilih judulnya Dari Penjara ke Penjara karena dia memahami bahwa dalam pergerakan rasanya seorang itu, kalau bahasanya begini deh, barang siapa yang menghendaki kemerdekaan untuk semua, untuk umum, maka ia harus sedia dan ikhlas untuk menderita kehilangan kemerdekaannya sendiri.
Siapa ingin merdeka harus bersedia di penjara. Itu dalam pengantarnya dituliskan demikian. Ponorogo September 1947. Oke, seperti biasa saya akan perlahan-lahan masuk, tapi karena tebal ya, jadi nanti saya hanya sekilas-sekilas saja beberapa yang kita spotlight gitu. Yang lainnya nanti teman-teman baca. Pertama gini, autobiografi, saya berpikir saya akan mendengarkan atau membaca runutan kisah seorang Tan Malaka secara kronologis gitu ya. Nah ternyata tidak sesederhana itu. Inilah Tan Malaka itu unik memang ya. Ternyata di awal-awal buku 1 atau bagian 1 itu Tan Malaka menuliskan tentang perjuangan 2 kodrat. Saya penasaran tuh waktu di daftar isi kok malah ngomongin 2 kodrat ini ya. Kodrat penolak dan kodrat penarik gitu. Jadi manusia itu memiliki kodratnya untuk kalau bahasa Inggrisnya itu apa ya? Repulsion and attraction. Jadi mau nolak atau narik gitu. Nah, dari kodratnya menolak dan menarik inilah dialektika siapa? Hegel apa ya, dialektika. Dialektika yang tesis, antitesis dan sintesis gitu. Jadi sesuatu yang mau diubah dengan antitesis, lalu sintesis dikolaborasikan. Dan itu tuh terus bergerak dalam kehidupan kita. Tan Malaka menuliskannya itu dalam bab 1 di bagian 1 dalam bab 1 di buku 1 dan bab 2-nya pun gitu. Jadi bagaimana kalau tadi bicara kodrat manusia yang menolak dan menarik, lalu ada proses tesis, antitesis, sintesis yang terus menerus gitu. Jadi sesuatu yang kita yakini sekarang kita akan antitesiskan, kita ubah, lalu kemudian kita sintesiskan, lalu hasil dari sintesis itu pun akan kita perlakukan sebagai tesis kembali, terus begitu. Dan perjalanannya itulah hak manusia untuk freedom, merdeka dari rasa takut dan rasa lapar ya. Lalu lahir kesadaran perlindungan diri ya. Lalu bagaimana dibutuhkannya kepastian undang-undang. Ini luar biasa Tan Malaka ya. Di tahun-tahun itu dia sudah menuliskan keresahan kita sebagai manusia yang memiliki kebutuhan untuk merdeka. Dan terasa kronologisnya itu pada di bab 4 atau bab 5 ya. Itu mulai ada titi mangsa. Saya itu karena saya membaca autobiografi, maka saya itu mencermati titi mangsa tuh, lini masanya gitu. Ini di tahun berapa gitu. Jadi di bab 5 itu ditulis judulnya Pulang ke Indonesia. Itu November 1919. Dan puitis ya, di sini di bahasanya itu hawa mulai sejuk, hujan rintik-rintik, angin bertiup sepoi-sepoi basah. November 1919. Kapal samudera mengangkat jangkarnya dengan gemuruh memutarkan mesin, sayap buritan mengombak gelurakan air. Lebih hebat rodanya ikan paus yang mengacau lautan sekelilingnya. Waktu mulai berenang. Di sini diceritakan bagaimana akhirnya Tan Malaka kembali ke Indonesia dengan menuliskan suasana di tengah samudera Atlantik. Jadi menurut saya dalam masyarakat di mana produksi dijalankan menurut rencana, ya dibarengi pendidikan yang terencana pula, maka pengangguran mungkin tidak ada. Jadi pikiran yang dia tuliskan saat di tengah kapal itu demikian. Kalau masyarakat itu di mana produksi, kan dia memproduksi barang ya, tapi produksinya itu diatur dengan rencana yang rigid gitu. Sehingga pendidikannya rencana produksi itu diturunkan dalam rencana pendidikan, dan pendidikan itu akan mencetak tenaga kerja. Seharusnya dengan rencana yang rapi tidak lagi ada pengangguran. Demikian yang dipikirkan Tan Malaka. Pendidikan dicocokkan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, apakah ekonomi Islam sudah statis? Ya, di sini mempertanyakan karena di negerinya, kan ini nanti akhirnya pulang ke Delhi ya. Di ekonomi Islam itu apakah sudah statis? Apa sudah berhenti? Kenapa terbelah menjadi 2, hartawan dan orang melarat? Bagaimana pola hubungan antara kedua kelas ini? Sebenarnya ini pikiran-pikiran Karl Marx ya. Dan di bab 6 nanti di Desember 19, kalau November ya, di bab 5 Desembernya itu sudah sampai Juni 1921 ya. Dia ada di Delhi dan dia membaca struktur masyarakat Delhi
bagaimana dia akhirnya membangun sekolah untuk anak-anak kuli, dan seru ya. Di buku ini diceritakan dialektika seorang Tan Malaka dengan penjajah saat itu dan ide-ide pendidikan yang ingin dia kembangkan gitu ya. Banyak percakapan-percakapan yang menurut saya itu seru. Saya membayangkan malah seandainya gitu, ini dibuat film, ini menurut saya film yang menarik karena bernas gitu ya. Percakapannya itu bernas, banyak muatannya. Bahkan ketika kan dari Delhi kan ada percakapan tuh dengan beberapa pemimpin lokal konflik tentang bagaimana mengangkat anak-anak kuli untuk tetap berpendidikan gitu ya. Sampai akhirnya ketika dia akhirnya ke kota Semarang, kota merah katanya, bertemu dengan markasnya Serikat Pekerja Kereta Api ya. Bertemu dengan Semaun. Nah, di Semaun ya, Semaun kan salah satu serikat Islam merah ya, yang akhirnya agak berseteru dengan serikat Islam putih ya. Hosokraminoto membangun serikat Islam lalu terpecah gitu ya. Nah, Semaun ini salah satu yang di kubu merah. Dia bertemu dengan Semaun ya, Tan Malaka bertemu dengan Semaun dan sempat ada percakapan, bahkan cukup ya, menceritakannya itu cukup detail gitu. Bagaimana dia makan bareng di Semarang gitu ya. Makanya itu kalau di film ini seru ini ya, Semaun, ngobrolan dengan Semaun. Terus bagaimana akhirnya Serikat Islam membangun sekolah. Jadi membangun sekolah, tentu basis sekolahnya sekolah sosialis gitu ya. Kalau bahasa di sini tuh sekolah yang untuk kepentingan rakyat jelata. Jadi sekolah itu makanya akhirnya digemari. Di sini diceritakan betapa muridnya terus bertambah. Karena anak-anaknya itu sudah dicetak, mau jadi apa nanti. Karena saat itu kan problem ekonomi kan luar biasa di zaman penjajahan. Jadi ini mencetak anak-anak yang siap kerja gitu. Dan itu memancing antusiasme orang tua untuk membawa anaknya bersekolah di sekolah ini ya, sekolah yang dibangun oleh Tan Malaka. Walaupun akhirnya terjadi perselisihan, di sini digambarkan juga, di buku ini digambarkan bagaimana Semaun dan Darsono ya, kritik Darsono melakukan kritik terhadap Hosokraminoto ya. Kemudian ada perseteruan lah ya. Di sini digambarkan juga, diceritakan bagaimana nggak pas gitu. Jadi pas dia menyampaikan itu yang Serikat Islam putihnya nggak telat atau gimana gitu ya. Dan menurut saya itu menarik sih. Jadi dari sudut yang mereka berseteru. Kalau sejarah kan kalau salah ini kadang-kadang dianggapnya wah ini bibit komunis dengan Islamis yang bersengketa itu. Tapi sebenarnya ternyata ada drama-drama kecil gitu. Misalnya ketika kehadirannya itu nggak pas gitu. Jadi penjelasan yang di sini tidak terdengar oleh yang kubu yang lain, itu digambarkan oleh Tan Malaka. Jadi hal-hal yang sebenarnya itu kayak apa sih ya, kecelakaan sejarah ya kalau sering saya gunakan. Jadi kan hal-hal kecil kan ketika tidak hadir akhirnya nggak terjelaskan, akhirnya jadi perbedaan pendapat terus masih tetap menggeruncing. Jadi ini diceritakan. Terus bagaimana sekolah itu akhirnya semakin maju, bikin pawai, wah gitu digambarkan ya. Jadi dunia pendidikannya. Kemudian akhirnya ditangkap lagi. Jadi akhirnya ada penangkapan karena ada kegeliat ya, dianggap membahayakan PKI pada saat itu. Akhirnya dibuang ke mana ini pertama? Cina dulu ya. Sempat ke Belanda dulu ya. Bahkan akhirnya dia ke Berlin ketemu Darsono ya. Darsono ke Indonesia, Tan Malaka ke Moskow. Jadi habis dari Berlin, Tan Malaka ke Moskow ya. Disitulah dia berinteraksi dengan para aktivis komunisme internasional ya, Lenin, Karl Marx ya. Lenin yang dari sisi politis, Karl Marx dari sudut ekonomi, dan Darwin dari sudut biologi dikulik gitu ya, dikulik. Lalu ada jurang yang mencoba dikritisi oleh Tan Malaka, jurang antara praktek dan teorinya gitu. Jadi sebenarnya bahkan di komunisme internasional itu terjadi jurang antara praktek dan ekonomi. Sampai ke Filipina, akhirnya di Filipina pun dia bertemu dengan beberapa tokoh politik, bahkan Dr. Sun Yat-sen ya. Lalu dia ke Kanton ya di Cina di 1924 ya, bagaimana dia bertemu dengan geliat teknologi baru yaitu mesin alat cetak ya. Lalu di Filipina ya, pokoknya panjang lah ceritanya ya.
Nanti setelah dari Filipina itu sampai Tan Malaka harus mengubah-ubah identitasnya. Makanya kayak film banget ini. Mengubah-ubah identitasnya untuk bisa lolos masuk ke Singapura, lalu kemudian ke Hong Kong. Dan di bagian 2 juga sama ya. Bagian 2 itu juga perjalanannya mulai mendekat ke Indonesia ya. Dia mulai di Shanghai, Hong Kong. Di setiap tempat ya. Ini benang merahnya lah ya. Nanti teman-teman sendiri menikmati isinya, detailnya. Yang jelas benang merahnya itu di setiap tempat saat Tan Malaka dibuang atau tinggal atau dipaksa tinggal di satu kota, maka yang dilakukan itu aktivitasnya satu pendidikan. Ini benang merah ya. Jadi di mana-mana dia mencoba membangun sekolah gitu. Kemudian ngajar ya. Karena dia wawasannya cukup luas ya. Jadi dia membaktikan dirinya pada pendidikan. Kedua, aktivitas politik ya, aktivitas politik. Bahkan ada satu percakapan menarik saat di Semarang kalau nggak salah ya. Saya lupa, pokoknya di Semarang, masih di Jawa ya, saat membangun syarikat Islam ya, syarikat Islam, tapi terus dia ketarik ke kutub yang syarikat Islam merah ya. Ada satu nasihat dari Haji Misbah kalau nggak salah ya, saya catat nggak ya, Haji Misbah itu dia mengingatkan agar Tan fokus aja di pendidikan Tan Malaka, karena sebenarnya tarikan menjadi aktivis itu dikhawatirkan belum waktunya gitu. Kalau kata Haji ya, bagus ini ya. Cuman akhirnya Tan Malaka tidak bisa mengikuti nasihat itu karena kondisinya kan kurang sumber daya ya. Dia mau nggak mau harus hadir rapat gitu. Padahal sebenarnya sudah ada yang mengkhawatirkan gitu. Kenapa nggak Tan Malaka fokus ke dunia pendidikan? Ya, oke ya. Saya juga mencari-cari kisah cintanya ya. Ada beberapa nama perempuan tapi enggak. Ya memang karena terlalu sibuk dengan aktivitas politik dan pendidikannya, dia berpindah-pindah dari satu kota-kota lain. Kayaknya dia akhirnya tidak sempat berumah tangga sampai dengan akhir hayatnya. Dan di akhir buku ini justru mulai, di buku 2 ya. Di buku 2 itu banyak kisah tentang sudah mulai penjajahan Jepang. Penjajahan Jepang dan menjelang kemerdekaannya ya, beliau bersama para tokoh. Memang pas proklamasi pun malah akhirnya nggak hadir. Tapi di buku ini diakhiri memang di Agustus 1945. Saya bacakan kalimatnya yang cukup puitis ya, puitis. Jadi ketika akhirnya demikianlah akhirnya pada permulaan bulan Agustus saya menuju ke arah Republik Indonesia, bukan lagi dengan pena di atas kertas di luar negeri seperti lebih daripada 20 tahun lampau, melainkan dengan kedua kaki di atas tanah Indonesia sendiri. Mungkin ini kalimat penutup buku ini. Jadi selama ini dia hanya pulang melalui pena dan kertas yang dia tuliskan dari luar negeri, di sudut-sudut negara asing sana. Kini dia datang dengan kedua kaki dan menginjak Indonesia sendiri, negeri sendiri. Seru ya, menarik. Silakan ini teman-teman untuk dinikmati. Saya pikir ini buku yang sangat layak lah, melengkapi referensi kita di rak buku kita, karena kisahnya bahkan diakui oleh Bapak Presiden pertama kita kan, bahwa dia pun berguru pada seorang Tan Malaka, seorang Republikan sejati kan, Republikan sejati yaitu Tan Malaka. Mungkin itu ya. Semoga menginspirasi. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.